Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Salam sejahtera untuk Mbak Maria. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Hari ini siapa yang masuk gimit, yang belum masuk gimit ya? Kayaknya semuanya sudah, Bu. Oh ya, semua sudah. Anak-anak sudah saya kirim itu ya, file bahan ajar dan LKPD di grup WA ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah di print belum? Belum, Bu, baru Sudah dibaca. Oh ya, nanti tolong di print ya, anak, karena untuk belajar kita dan untuk mengerjakan LKPD-nya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin yang tadi masuk pertama, Mbak Maria ya. Ayo pimpin doanya. Ya, mari kita teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Maria. Setelah kita berdoa, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Apa saja protokol kesehatan 3M? Ayo sebutkan. Oh ya, terus apa lagi? Ya, apa lagi Mbak Yahro? Mencuci tangan. Betul. Satu lagi apa ya? Menjaga jarak, Menjaga Bu. jarak. Oh ya, terima kasih. Setelah itu, untuk menambah semangat kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila ya, yang dinyanyikan oleh Mbak Fitri. Sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tema 3 makanan sehat. Masih ingat apa arti makanan sehat anak-anak? Makanan yang bergizi ya, Bu. Ya betul. Apalagi? Makanan yang? Makanan yang mencakup 4 sehat 5 sempurna, Bu. Betul ya. Makanan sehat itu baik bagi tubuh kita. Karena sehat itu mahal harganya. Jadi makanan-makanan sehat tidak mengandung sakarin, bahan pengawet yang banyak agar kita tetap sehat. Terus hari ini kita belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah sehat, pembelajaran pertama. Terus tujuannya adalah untuk mencari bagian ciri-ciri pantun yang tepat dan untuk menyimpulkan organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca di bahan ajar halaman kedua ya. Ya, Bu. Perhatikan di monitor. Nah, anak-anak tahu nggak? Ini pantun atau puisi ya? Ini loh. Yang mana, Bu? Pantun, Ini, oh nggak kelihatan. Pantun, betul. Pantun, Ya. Anak-anak masih sudah tahu ciri-ciri pantun? Belum, Bu Guru. Belum. Ya, nanti saya terangkan. Anak-anak sudah pernah buat pantun belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, kita mulai dari pengertian pantun dulu ya. Ya, ini bisa dibaca di bahan ajar dan di layar ini. Bahan ajarnya di halaman 3 tentang puisi dan pantun, pengertiannya dan ciri-ciri pantun. Selanjutnya kita melihat video tentang pantun. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Duh, kesemutan nih. Aduh, mana sih? Lama banget. Kesemutan? Kasih gula dong, biar lari semutnya. Gimana? Udah jadi belum pantunnya? Bacanya harus bener ya. Intonasi sama gaya jangan lupa. Dapat tuh, belum jadi, banyak kesemutan. Ya, memori
Ya, setelah kita melihat video tadi, kita bisa mengetahui pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun, dan contohnya. Sekarang anak-anak perhatikan bahan ajar halaman 5. Ini tentang pantun apa ya? Ini tentang pantun apa? Jenis pantun apa ini ya? Pantun nasihat ya Bu Guru. Oh ya, betul. Pantun nasihat. Siapa lagi? Ada yang tahu isinya yang mana? Isinya yang itu ya Bu, yang nasihatnya apa bukan Bu? Ya, betul. Yang baris nasihat, ketiga sama keempat Bu. Ketiga dan keempat, ya betul. Pantun nasihat adalah pantun yang membuat petua, petunjuk, peringatan, teguran, pesan moral, anjuran, atau ajaran baik. Dari pantun nasihat tadi, kita tahu bahwa sehat itu penting. Kan ini ada toh, jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati, gitu nggih. Coba Mas Ari, bagaimana cara menjaga tubuh supaya tetap sehat? Dengan cara bagaimana, Mas Ari? Mandi dengan teratur, Bu. Ya, yang lain. Ya, Makan betul. makanan yang bergizi, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Anak-anak? Ya, dengan berolahraga, kita dapat menjaga kesehatan. Tadi betul, dengan makan makanan sehat, dengan mandi yang teratur, dan yang ketiga dengan olahraga. Di saat kita olahraga, jantung kita berdetak kencang apa tidak? Kencang, Bu. Ya, berdetak kencang. Anak-anak tahu fungsi jantung? Untuk memompa darah, Bu. Darah ya Bu. Adalah Bu. Peredaran darah ya, Bu. Peredaran darah, ya. Jantung gunanya untuk memompa peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang perhatikan di layar ini. Ini gambar apa ya? Pernah lihat nggak anak-anak gambar seperti ini? Pernah, Bu. Oh ya, peredaran darah. Sudah tahu sistem peredaran darah? Halo adik-adik, pernah merasakan kesemutan? Itu tanda peredaran darah gak lancar loh. Mau tahu bagaimana peredaran darah pada manusia? Sebelum membahas sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 1. Serambi kiri, 2. Serambi kanan, 3. Bilik kiri, 4. Bilik kanan. Ingat ya, ketika melihat gambar jantung dari depan, gambar sebelah kanan adalah jantung bagian kiri dan gambar sebelah kiri adalah jantung bagian kanan. Sekarang kita kenali jenis pembuluh darah. 1. Pembuluh darah arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri terbesar adalah aorta. 2. Pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini berukuran sangat kecil. 3. Pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengantarkan darah balik ke jantung. 4. Pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah keluar dari jantung ke paru-paru. 5. Pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Tahukah kalian, darah dalam tubuh manusia selalu beredar di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu
1. Peredaran darah besar. Darah yang kaya oksigen dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa menuju pembuluh aorta. Lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Darah dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan. Urutan peredaran darah besar yaitu serambi kiri ke bilik kiri, ke pembuluh aorta, ke seluruh tubuh, ke pembuluh vena, dan ke serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil. Darah di serambi kanan yang mengandung karbon dioksida masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis, lalu diantarkan ke paru-paru. Dari paru-paru, darah diantarkan oleh vena pulmonalis menuju jantung. Urutan peredaran darah kecil yaitu serambi kanan, ke bilik kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Gimana? Untuk mengikat peredaran darah, iya. Sasi babi, sasi babi. Sasi itu disebut dengan serambi kanan dan serambi kiri, bertugas untuk peredaran darah. Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh mengandung karbon dioksida, sedangkan serambi kiri menerima darah dari paru-paru mengandung oksigen. Sedangkan babi atau disebut dengan bilik kanan dan bilik kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah mengandung karbon dioksida ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Anak-anak sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Istilah tadi. Apa tadi istilahnya? Sasi babi. Ya. Ya. Sasi itu semua menerima ya. Menerima apa? Menerima darah. Yang serambi kanan itu adalah menerima darah kotor. Dan kalau serambi kiri menerima darah bersih, Bu. Ya, atau yang mengandung oksigen. Kalau yang babi itu adalah yang memompa. Jadi semua bilik itu memompa darah ke ke jantung dan jantung ke paru-paru ya. Kalau yang kiri memompa ke seluruh tubuh. Jadi semua yang babi atau yang bilik itu memompa darah. Gunanya seperti itu. Ada pertanyaan? Lah ini. Belum, Bu. Belum. Ya ini ya, yang ini memompa darah ke paru-paru itu tugasnya bilik kanan memompa darah ke paru-paru, terus masuknya ke serambi kiri. Setelah itu serambi kiri memompa ke seluruh tubuh. Itu adalah kegunaan apa? Kegunaan jantung, Bu. Iya, jantung, betul. Anak-anak bisa memperhatikan ini gambar bahan ajar halaman 7 sampai. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah 1. Untuk mengetahui ciri-ciri pantun dan cara membuat pantun. Yang kedua adalah peredaran darah manusia. Yang ketiga, mengetahui organ-organ peredaran darah. Sekian. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dipimpin oleh salah satu teman kalian.